Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tritya Sukma. Saat ini saya bertugas di Gardu Induk Tarik dan Bangun sebagai Supervisor Jargi Tarik dan Bangun ULTG Mojokerto PT Malang. Sebelum dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan gardu induk, sebelumnya kita membuat JSA, yaitu untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang ada serta tingkat resiko untuk mengendalikan bahaya tersebut. Setelah itu dilakukan evaluasi kelengkapan DP3 dan working permit dengan tujuan untuk mengetahui kesehatan para pekerja, kelengkapan kerja, serta APD yang digunakan oleh pekerja dan pengawas pekerjaan. Selanjutnya kita memeriksa buku SOP, yaitu buku kuning, untuk mengetahui cara pengoperasian peralatan yang ada di gardu induk serta mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebelum melaksanakan manuver, juga kita memeriksa buku merah untuk mengetahui prosedur operasi gardu induk. Serta menghindari kesalahan saat manuver. Kita mensupervisi manuver pembebasan tegangan dengan berkoordinasi dengan dispatcher UP2B. Sebelum pelaksanaan manuver, dipastikan untuk buy-nya sudah benar. Sebelum eksekusi PMT dan PMS bus, kita berkoordinasi dengan rekan yang di lapangan untuk memastikan kondisi open dan close peralatan di lapangan. Pemberian tagging dilakukan setelah dipastikan semua peralatan sudah lepas sempurna. Setelah itu kita melepas PMT incoming dengan berkoordinasi dengan dispatcher UP2D serta melepas PMS incoming serta mengunci PMS incoming ke posisi 2. Setelah pelaksanaan manuver pembebasan tegangan, kita memasang tagging di switchyard dengan memasang bendera merah dan hijau. Bendera merah untuk daerah peralatan yang masih bertegangan, sedangkan hijau yang bebas tegangan.
hubung singkat atau resistansi yang tinggi. Pengujian dilakukan secara bertahap pada setiap tab trafo. Semakin kecil hasil pengujian, maka akan semakin bagus. Berikut adalah hasil pengujian. Selanjutnya, pengukuran tahanan isolasi menggunakan meger. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tahanan isolasi antar pelitan maupun pelitan dengan ground. Hasil uji dikatakan baik, yaitu jika 1 kV sama dengan 1 meg ohm. Selanjutnya pengujian mekanik, winding, dan oil. Pengujian dilakukan dengan berkoordinasi dengan rekan yang berada di panel kontrol serta memastikan indikasi yang muncul sudah sesuai. Selanjutnya melakukan uji fungsi relay Buchholz dan Jensen. Sama seperti pengujian winding dan oil, kita menyesuaikan dengan rekan yang di ruang panel kontrol untuk indikasi dan relaynya. Setelah melakukan uji fungsi, kita melakukan reset pada tombol sebelahnya, dan kita berkoordinasi lagi dengan rekan di panel kontrol memastikan indikasi sudah hilang. Selanjutnya melakukan uji fungsi relay sudden pressure dengan menarik tuas dan menyesuaikan indikasi di dalam panel kontrol. Setelah pekerjaan selesai, kita melakukan evaluasi hasil pengujian dengan pengujian sebelumnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan singkat analisis dan rekomendasi hasil pemeliharaan trafo 3 60 MVA G Ngoro. Untuk dokumen WO Working Permit, JSA, DP3, SOP, dan instruksi kerja sudah dicek dan sudah sesuai. Untuk SDM 12 orang, untuk material terlampir. Untuk alat uji tahanan isolasi Kyoritsu, begitu juga tahanan pertanahan meger delta untuk tangan delta, pangkuat untuk pengujian rasio, meger frax untuk exfra, pangkuat untuk RDC, meger untuk BDV, pangkuat untuk keserempakan, dilo untuk pengujian analisis resep 6, pangkuat Arto 600 untuk tahanan kontak, fluk untuk multimeternya, pangkuat untuk kevakuman PMT, Kyoritsu untuk tang ampere, pangkuat untuk CT analyzer. Untuk peralatan K3 disediakan untuk 12 orang minimal terlampir. Lanjut untuk analisa pekerjaan, yaitu tahanan isolasi untuk trafo tenaga dilaksanakan kondisi baik, dan ini untuk P ke G 1,7 giga. Ini IP nya 1,7,
masih di atas 1,25 semua ini, jadi masih dalam kondisi baik. Untuk pengujian relay suhu deviasi 10 derajat. Untuk pengujian relay mekanik masih bagus di atas 1 giga. Johnson Sudden Pressure masih bagus. Pengujian tekanan tembus minyak isolasi bagian bawah 73,8 kV. Untuk bagian minyak WLTC 62,5. Untuk pengujian tahanan RDC tertingginya di tiap-tiap tab 0,9, masih di bawah 5%, masih bagus. Pengujian tangan delta binding untuk kapasitif high low 0,13, kapasitif high ground 0,24 dan seterusnya, masih di bawah 0,5 semua ya ini. Masih bagus. Lanjut pengujian WLTC masih stabil di perpindahan tab. Extra juga masih bagus di tiap-tiap grafiknya. Antar di dalam trafo masih bagus antara hasil sekarang dengan hasil sebelumnya, tidak ada pergeseran. Untuk pengujian tahanan masih di bawah 1 ohm. Untuk PMT pengujiannya awal tahanan isolasi 120 meg ohm. Untuk pengujian tahanan kontak ini salah satunya kurang bagus di pasa S, yaitu 55,7 dari 50 mikro ohm untuk standar. Jadi nanti dilaporkan ke pihak terkait dan dilakukan monitoring suhu oleh pihak Jarki. Untuk pengujian keserempakan tertinggi delta time-nya 1,9 milisecond dari masih memenuhi, maksimal 10 milisecond. Untuk pengujian coil 40 volt. Pengujian tahanan masih bagus 36. Arus kerja motor 6,5. Waktu pengisian motor 7 second. Kemurnian mendekati standar tapi masih bagus 97,7%. Untuk pengujian tahanan di bawah 1 ohm masih bagus 0,3. Lanjut ke pemutus 20 kV. Pengujian tahanan isolasi masih bagus 813 giga ohm. Tahanan kontak masih bagus di bawah 50 mikro ohm. Pengujian keserempakan tertinggi delta time-nya 0,35 milisecond, masih bagus. Pengujian coil 90 volt. Pengujian tahanan 120. Arus kerja motor 1,9 masih bagus. Waktu pengisian motor 9 second. Kevakuman di bawah 300 mikroampere. Di sini terukur 3,7 mikroampere. Untuk pengujian tahanan pertanahan tidak dilakukan karena kondisi kurang memungkinkan. Selanjutnya CT 150 kV. Untuk pengujian tahanan isolasi kondisi baik. Tangan delta masih di bawah 0,5%. Untuk polaritas masih bagus. Untuk rasio di bawah 3%, masih bagus. Untuk key point 1007,6. Pengujian RDC CT ada 2 core. Core 1 453 mikro ohm. Untuk core 2 418. Nomor 7 tahanan pertahanan masih bagus di bawah 1 meg ohm. Untuk NGR pengujian isolasi masih bagus, masih besar 388 giga ohm. Pengujian tahanan nameplate nya 500, terukur 510. Tahanan pentanahan 0,4, masih bagus di bawah 1 ohm. Untuk LA tahanan pengujian masih terukur 255 giga ohm. Untuk standar masih standar per 1 kV nya. Pengujian tangan delta 0,05. Tahanan pertanahan
Nilai pentanannya 0,1 ohm. Mohon maaf, ini pengujian counter karena tidak ada counter ini Pak, jadi tidak diuji. Untuk kesimpulan, tahanan kontak PMT pasa es tidak standar, perlu pengecekan berkala, seperti hotspot dan pengujian berkala seperti visualisasi dan lain-lain. Demikian kesimpulan dan analisa dari pemeliharaan Trapetika 150 kV 60 MVA di GI Ngoro. Terima kasih. Mas. Pengujian selanjutnya yaitu pengukuran tahanan pentanaan pandang di gardu induk. Nah, ini adalah alat untuk mengukur tahanan pentanaan. Masih bersama rekan saya, Mas Rizky. Jadi nanti kita akan melaksanakan tahanan pentanaan setiap peralatan ya Mas. Jadi nanti untuk standar maksimalnya 1 ohm. Jadi nanti kita ukur satu persatu untuk grounding-groundingnya. Tapi mulai tadi. Satu. Tangan, kabel hijau, grounding, Out ditancapkan, lalu merah. Prop merah, potong Mas. Untuk proses pelaksanaan pengukuran tahanan pentanaan peralatan, yang pertama kabel hijau kita sambungkan ke pentanaan yang kita ukur dan disambungkan ke prop hijau, dan kuning sejauh 5 meter dari grounding yang diukur, dan yang merah sejauh 5 meter lagi dari yang kuning. Setelah itu pelaksanaan pengukuran tahanan pentanaan. Ayo, apa Mas? Pertama, dipastikan tidak ada tegangan tanah, hard voltage hasilnya 0. Kemudian untuk mengukur pentanahan yang akan diukur, kita injek 20 ohm dulu. Hasilnya 0,47, masih di dalam standar SKDIR PLN, yaitu 1 ohm untuk maksimal grounding tahanan pentanaan. Terima kasih.
Sekian video sertifikasi kompetensi, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.